Pasangan Anang Ashanty tengah diterpa kabar tak sedap. Pasalnya, mereka disebut-sebut telah terlibat kasus penggunaan dana APBD Kabupaten Jember pada tahun 2012 lalu untuk mengadakan acara ngunduh mantu pernikahan mereka sebesar 6,5 miliar rupiah. Sementara itu, berniat menjual cincin tunangan yang diberikan oleh mantan kekasihnya. Zaskia Gotik justru mengungkap jika cincin tersebut dibeli menggunakan uang pribadi. Itu kita juga tidak mungkin paham. Makanya aku bilang ya miliaran-miliaran itu mungkin adalah dana membuat konser yang bulan. Nah, acara BBJ ini. Ya. BBJ itu memang acara tahunan yang aku tahu setiap tahun. Dan itu memang ada dana dari pemerintah sana untuk memperkenalkan Jember. Dan memang itu bulan yang memang menjadi bulannya masyarakat Jember. Mereka untuk berekspresi di situ, yang bisa melihat sampai adanya penobatan Jember menjadi kota karnaval dunia, sampai ada itu. Nah, itu sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat Jember dan memang diketuai dulu. Buat aku hal seperti itu biayanya yang mungkin bisa menjelaskan kan beliau. Kejaksaan Negeri Jember tengah melakukan penyelidikan atas dugaan atau laporan atas penggunaan acara BBJ 2012 dan pada saat ini masih dalam tahap penyelidikan di Pitsus untuk mengumpulkan bahan keterangan dan telah diminta beberapa saksi yang lebih kurang ada 15 orang yang berkaitan dengan item-item pelaksanaan dari BBJ itu sendiri. Ini memang yang menjadi pusat perhatian itu adanya fasilitas dari unduh mantu Anang Ashanty. Tapi itu masih dalam taraf orang melihat secara kasat mata, tapi tidak kita kepada bukti juridis saja dulu ya. Untuk sementara belum ke sana. Publik tentu masih ingat betul bagaimana meriah dan megahnya pesta ngunduh mantu Anang Ashanty yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jember yang berbarengan dengan acara BBJ 2012 di mana ada karnaval, juga arak-arakan kereta kuda layaknya pernikahan raja dan ratu. Menggelar acara seperti ini tentu butuh dana besar. Apalagi Anang Ashanty menggunakan pendopo bupati sebagai tempat pesta yang seumur-umur belum pernah dibuka untuk kepentingan publik. Maka tak ayal, sorotan pun langsung mengarah pada mereka. Lantas, siapa sebenarnya yang membiayai pesta ngunduh mantu Anang Ashanty? Bisa di Jember sampai hari ini tanggapannya Santai-santai aja mereka. aja, dan karena memang kakak aku yang biayain semua kan, keluarga yang biayain. Jadi pemberangkatan kita dari Jakarta, penginapan kita di Jember, semua disiapkan dari keluarga. Makanya mereka aku bilang nanti kalau minta data kita kasih, tidak masalah. Jalur perhelatan Anang datang ke Jember itu kita memang sudah mempersiapkan karena kita diundang oleh pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi turut serta dalam rangka mengangkat nama Kota Jember. Jadi Anang dan keluarga besar bersedia untuk juga berpartisipasi dalam acara tersebut. Jadi konteksnya di sini adalah bahwa Anang ini diundang sebagai tamu untuk memeriahkan acara BBJ. Kalau kita bicara
mengenai masalah pembiayaan, itu yang tahu persis memang seluruhnya adalah kepanitiaan. Nah, sedangkan Anang itu datang mulai dari Jakarta ke Surabaya, ke Jember, seluruh akomodasi dan persiapan untuk menyampai pada acara Anang tersebut, itu semuanya adalah pembiayaan dari keluarga besar kita. Merasa ditipu dan dikhianati, Zaskia Gotik rupanya ingin benar-benar melupakan sosok Vicky Prasetyo untuk selama-lamanya dari kehidupannya. Kini tak ada lagi mimpi-mimpi Zaskia untuk segera naik pelaminan sebagaimana yang dulu ia pernah impikan. Bahkan dengan berakhirnya hubungan cinta antara dirinya dengan Vicky Prasetyo, maka bisa dipastikan Zaskia tak ingin melihat apapun yang bisa mengingatkan ia akan sosok pria yang telah dipacarinya selama 5 bulan, termasuk cincin pertunangannya. Maka tak heran jika Zaskia akan segera menjual cincin tersebut untuk membuang masa lalunya. Lantas benarkah jika seorang pengusaha asal Kalimantan tertarik ingin membeli cincin dari pria pengumbar kata-kata konspirasi kemakmuran tersebut dengan harga yang fantastis? Misalkan Neng pakai atau Neng simpen gitu, itu masih terbayang gitu, masih keinget gitu. Kalau misalkan Neng suka sekilas ngeliat berita atau apa gitu kan, suka keingat gitu, makanya Neng taruh cincinnya, nggak tahu Neng taruhnya di mana, asistennya yang naruh, jadi biar Neng nggak lihat gitu loh, biar Neng nggak lihat nanti pas Neng waktunya kosong Neng akan memang udah ada yang nawar sih, udah ada yang nawar ngejual, udah ada yang nawar, waduh itu Neng katanya, itu benar katanya diamondnya mau dijual, iya benar. Tahu nggak berapa tawarannya? Coba. 7.500 dari pengusaha batu bara di Kalimantan kalau nggak salah ya, gitu. Kalau nggak salah, nggak tahu deh, nggak tahu. Cuman yang bilang ini juga dari orang kantor, Neng cincinnya mau ada yang mau tuh katanya, pengusaha ibu-ibu katanya orang Kalimantan. Gimana Neng mau dijual berapa katanya gitu. Waduh, Neng nggak tahu, itu bukan Neng yang beli, ntar dulu deh Neng mau mau cek dulu itu asli apa enggak. Takutnya takutnya ya kan kita nggak tahu gitu kan, dia nanyain berapa itu cincin, nggak tahu, saya bukan saya yang beli, makanya saya mau tanya dulu gitu, maksudnya mau Neng tanya dulu benar atau enggak baru. Alih-alih ingin menjual cincin pemberian mantan tunangannya, Zaskia justru menyiratkan sebuah sinyal lain jika sebenarnya cincin yang berharga fantastis itu dan sempat diragukan keasliannya dibeli dengan menggunakan uang Zaskia. Kan gini Pak, kalau misalkan cincin itu diberiin ke Neng nih, nah dia beli cincin itu pakai duit Neng gimana tuh Pak? Gimana? Kalau seperti itu hak Neng sebenarnya, itu nggak perlu lagi di ini, bahkan itu punya Neng, berarti kan dia cuman membelikan aja uang Neng. Kalau misalkan uang Neng nih, ya, gitu. Ya, jadi berhak gitu ya? Berhak itu, nggak usah lagi dikembalikan. Ya mudah-mudahan sih bukan uang Neng ya, uang dia. Oh ini. Cerita kebohongan sang tunangan dan sakit hati Zaskia Gotik rupanya tak sepenuhnya diterima oleh ibunda Vicky. Meski di sana-sini Vicky disudutkan, namun sang ibu tetap bersikukuh anaknya tidaklah seperti yang disangkakan banyak orang. Bahkan kenyataan Vicky digelandang pihak Kejari Cikarang ke sel tahanan dengan tuduhan dugaan melakukan berbagai penipuan, ini pun tak membuat sang ibu berpaling badan darinya. Oh iya, pastilah, pasti seperti itu. Nanti siapapun yang berstatement tidak menyenangkan keluarga, mungkin nanti adalah kesana. Datang menjenguk untuk melihat kondisi kesehatan Aki J, putra bungsu Maya Estianti dan Ahmad Dhani di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Syahrini nampak cantik saat mengalirkan kabar tentang kondisi kesehatan Aki J yang sudah mulai membaik. Bahkan Syahrini pun menuturkan jika sudah tak ada lagi air mata di pelupuk mata Aki J. Lantas, benarkah dengan membaiknya kondisi kesehatan Aki J saat ini membuat Maya Estianti sedikit bisa bernafas lega dan bisa memenuhi panggilan pihak kepolisian guna dimintai sejumlah keterangan?
kayaknya anak hebat ya, kuat. Jadinya juga udah mulai sehat. Sudah kata Bunda Maya tadi sama Mas Dani sudah 5 kali operasi. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Aku lihat juga sudah nggak nangis. Kata Bunda Maya 2 hari lalu kesakitan kan. Karena ada operasi di beberapa lah. Ya aku melihat juga udah mulai mudah-mudahan bisa segera masuk ke ruang perawatan. Ngobrol apa aja? Lucu. Katanya siapa ini kata mamanya? Dia Syahrini lah katanya. Oh berarti anak gua masih ingat. Terus apa lagi ya? Ya ngobrol terus kok nggak nyetir? Ya sih. Ya namanya anak-anak ya jawabannya. Beda di rumah sakit, maka beda pula kabar yang digulirkan Syahrini saat berada di Pulau Dewata, Bali. Ya, sebelum menjenguk Aki J, Syahrini meluangkan waktunya pergi ke Pulau Dewata untuk touring sekaligus menjadi duta mobil mewah. Maka seperti inilah keseruan Syahrini saat bisa berkumpul bersama teman-temannya di antara mobil mewah berharga fantastis. Udah sampai di Bali sama Tompi sama semuanya. Ya lagi ini dalam rangka touring 2013. Kemudian juga kebetulan memang ini adalah ada beberapa teman yang memang di klub ini. Dan itu juga ini refresh saja sekaligus juga memang meluangkan waktu untuk bisa dalam tahun ini jalan. Berada di balik kemudi mobil mewahnya, Syahrini tak terlihat tegang atau pucat pasi. Sebaliknya, ia justru terlihat begitu tenang saat memacu kendaraan melesat di antara mobil yang dikendarai Raffi Ahmad dan teman-teman artis lainnya. Yang pasti, tetap memperhatikan keselamatan berkendara. Ini kita udah mulai touring nih, jadi harus memang menjaga jarak. Harus benar-benar menjaga jarak seperti ini. Karena memang juga Bali panas banget ya Allah. Pengennya dibuka nih sore, ntar dibuka boleh nih, cocok kayaknya. Ini menjaga jaraknya seperti ini. Karena kita sepertinya akan jalan menuju Ubud. Rombongannya sekitar 46 mobil. Ini semua yang drive dikasih HT seperti ini karena diarahin supaya ini kan rombongan supaya komunikasi juga berjalan lancar. My God! Syahrini dan mobil mewah yang dikendarainya tadi boleh dibilang sudah pas dan begitu serasi. Rasanya pantaslah kalau ia memiliki sebuah sedan untuk dipakai warawiri atau sekedar menjadi barang koleksi. Tapi ternyata Syahrini masih bertimbang untuk membeli sedan mahal ini. Lantas apa yang membuat Syahrini harus berpikir ulang untuk memiliki mobil mewah tersebut? Aku sih lebih baik pemirsa kita nabung aja invest yang lain. Tapi kalau untuk yang eksekutif muda atau pengusaha yang sudah mumpuni secara finansial, sah-sah saja barangkali seperti ini. Ini adalah value dari sebuah kerja keras dan apa yang bisa dinikmati ini kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau memang harus mengkoleksi, waduh. Rasanya gimana jadi Miss Lamborghini? Nyeruduk kayak banteng. Nyeruduk.